Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, pada topik kali ini kita akan belajar bersama mengenai alur di dalam kita membuat aplikasi mobile, khususnya di sini nanti Android ya, menggunakan PhoneGap ini. Nah, sebelumnya di part pertama kita sudah berkenalan dengan si PhoneGap ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat aplikasi sesuai dengan step-step yang ada di PhoneGap ini. Baik, tidak usah terlalu lama, silakan siapkan diri kalian ya teman-teman semua, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini, dan bila menyukai video ini silakan kasih like-nya. Nah, yang pertama silakan teman-teman semua buka website dari PhoneGap gitu ya, phonegap.com. Nah, di sini ya tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya PhoneGap Build ini, teman-teman. Nah, si PhoneGap ini sebenarnya toolsnya ada banyak kayak gitu ya. Nah, yang kita butuhkan untuk saat ini adalah si PhoneGap Build ini. Nah, silakan diklik PhoneGap Build. Nah, untuk bisa menggunakan PhoneGap Build ini kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke akun Adobe kita. Nah, kalau misalkan teman-teman semua sudah punya akun Adobe, bisa menggunakan akunnya ya. Tapi kalau misalkan belum, silakan bisa buat yang baru. Nah, di sini create an account, kemudian di sini ada beberapa form yang perlu diisikan ya. Saya isi email mudah belajar pemrograman @gmail.com. Nah, ini ternyata sudah ada saya. Nah, kalau sudah ada berarti tinggal create account, tinggal sign in. Nah, kalau misalkan belum punya kayak gini teman-teman, saya lupa ternyata sudah punya, mau pakai email yang lain saya belum nyiapin. Ini udah pakai gini aja nih teman-teman, gini caranya ya. Misalkan mudah belajar kayak gini. Passwordnya yang perlu teman-teman ketahui semua, di sini harus menggunakan beberapa kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Nah, teman-teman semua bisa mengkombinasinya, terserah mau seperti apa. Kemudian si country di sini pilih tentunya si Indonesia, negara kita tercinta ya. Kemudian, nah silakan ini centang aja supaya nanti ada informasi yang masuk. Nah, kemudian setelah itu create account. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti otomatis setelah create account nanti akan diarahkan ke login ke akunnya masing-masing gitu ya. Nah, ini saya mau login. Nah, ini perlu verifikasi terlebih dahulu ya, nunggu sebentar. Ini mana nih, kok belum masuk? Nah, ini dia sudah masuk ya teman-teman semua, nggak usah lihat ya, nanti ini saya tutup kayak gitu. Oke ya, harus bisa masuk, kalau nggak masuk ya waste. Oke, connect. Oke. Nah, cek email. Mana nih? Belum masuk. Akun. Nih. Oke. Masukin, verify. Akun connected, done. Nah, ini mungkin nanti teman-teman beda ya. Intinya silahkan daftar akun terlebih dahulu, bisa jadi nanti step-stepnya beda. Nah, ini punya saya sudah ada Hello World Apps. Nah, nanti kalau pertama kali login teman-teman semua, tampilannya bisa jadi langsung kayak gini. Di sini belum ada ya, belum ada datanya. Nah, di sini ada dua yang bisa kita lakukan untuk mengupload kode kita. Kalau misalkan kode kita sudah diupload ke GitHub, ke repository ya GitHub, nah, kita bisa langsung konekkan ke akun kita. Nah, kalau misalkan kita upload dari komputer kita secara langsung pakai private, tetapi nah ini dia
Ya, you are currently using more than the quota of one private apps. Nah, saya pakai gratisan. Dimana kalau gratisan ini hanya satu aplikasi yang private yang diizinkan untuk diupload. Kalau misalkan mau lebih dari satu, ya berarti bisa menggunakan yang open source. Terus pertanyaannya misalkan nanti punya saya mau private terus semuanya. Nah, caranya di update code saja. Nah, gini ya, update code itu. Nah, nanti misalkan kalau teman-teman semua baru ya, tinggal di private ini, yang private ini upload a zip file. Kayak gitu aja. Nanti dipilih sama kayak gini nih. Sama persis kayak gini, upload a zip file, dipilih file mana yang akan kita upload. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kan belum punya aplikasinya. Nah, ini misalkan kita sudah punya aplikasi yang jadi. Misalnya saya contohkan, saya mau pakai punyanya si Onsen aja. Di sini sudah ada beberapa sampel ya, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, si Onsen ini sudah ada beberapa contoh aplikasi-aplikasi ya mobile kayak gini ya. Nah, saya mau pakai yang ini aja nih, ya To Do. Nah, teman-teman semua bisa download nih ya. Di sini nanti di GitHub di download zip-nya. Ya, download. Nah, kalau ini, nah jangan lupa di mode untuk mobile supaya kelihatan. Nah, ini saya reload ya. Nah, ini kan kelihatan jadi kayak Android itu kan. Nah, nih. Nah, ini sudah di-download. Kemudian gini teman-teman semua, kita harus menyiapkan yang namanya file konfigurasi. Jadi sebelum diupload ke sini itu kita perlu yang namanya file konfigurasi. Nah, file konfigurasinya ada di mana? Nah, teman-teman semua bisa googling aja di sini terlebih dahulu nih ya, config XML PhoneGap. Nah, gitu. Nah, ini diklik configuring PhoneGap docs ya. Bisa di copy paste ataupun mau tulis juga nggak apa-apa. Ya tulis aja sih ya, saran saya tulis aja. Tapi kalau saya mau tak copy aja gitu. Oke, jadi di sini ini gunanya config XML ini untuk apa sih? Ini fungsinya untuk nanti mengkonfigurasi aplikasi kita. Misalkan gini, aplikasi kita itu versi berapa sih? Kemudian mau dinamai apa aplikasinya, deskripsinya apa gitu. Kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan macamnya banyak sekali. Tapi untuk awal teman-teman semua pakai yang ini dulu. Ya, pakai yang ini dulu. Nah, ini silahkan di copy. Kemudian tadi yang sudah di-download, ini ya, yang sudah di-download, diekstrak. Nah, nanti kurang lebihnya muncul kayak gini. Ya, muncul kayak gini teman-teman semua. Ini saya hapus dulu deh. Nah, kurang lebihnya muncul kayak gini. Ini ya. Nah, teman-teman semua bikin file yang namanya config.xml. Klik bebas, mau klik new kanan, config XML boleh, atau ini mau di drag and drop ke IDE-nya teman-teman masing-masing, misal pakai Sublime atau pakai apa ya, Notepad gitu ya, atau pakai punyanya si Microsoft gitu ya, yang Visual Code juga bisa. Nah, setelah itu, setelah bikin file config.xml di tadi aplikasi yang kita download nih ya. Nah, yang ada di PhoneGap build ini, teman semua ketik di sini. Nah, diketikkan di sini. Nah, ini saya mau pakai ada Notepad++. Nah, ini pakai ini aja. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa tulis di sini beberapa hal ini. Ini sudah saya edit ya, misalkan nama aplikasinya To Do. Aplikasi apa misalkan kayak gitu ya. Kemudian di sini autornya siapa. Ini websitenya yang teman-teman semua miliki apa. Ini emailnya teman-teman. Kalau misalkan nggak punya website, kosongi nggak apa-apa. Ya, atau website Facebook teman-teman semua, atau Instagram atau Twitter atau apa, bebas kayak gitu ya. Kemudian email mesti punya. Kalau email nggak punya nggak mungkin lah kayak gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi atribut dari si widget gitu ya. Nah, di sini ada version sama ada ID. Ini yang mungkin teman-teman semua perlu ganti. Yang lainnya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya, misalkan nama website teman-teman apa gitu ya.
bejo, misalnya bejo, di sini aplikasinya apa namanya, biasanya kan seperti itu. Kemudian version, nah biasanya ada 3 kayak gini, ini major, minor, kemudian ini patch, misal kayak gitu. Ya, berkaitan dengan version, penamaan, kemudian kode-kode kayak gini, teman-teman bisa searching lah kayak gitu. Biasanya sih best practice-nya adalah kayak gini. Ini untuk major change, ini untuk minor change, ini untuk patch itu untuk yang perbaikan bug. Ini kalau ada yang salah, bukan salah ya, atau penambahan fitur lah, yang dikit-dikit aja di sini berubah. Kalau ini yang benar-benar masif perubahannya, masif bahasanya ya. Jadi seperti itu ya. Ini config XML. Jadi di dalam aplikasi, satu root aplikasi kayak gini ada file config.xml. Ingat ya, di root itu ya pokoknya bikin folder projectnya di dalam folder project itu sendiri kayak gitu ya. Jangan masuk ke file-file yang file-file jadinya ke folder-folder yang lainnya. Ini ya config XML. Nah, setelah itu kita zip ya supaya kita bisa upload ke PhoneGap. Nah, ini sama ini nggak perlu nih readme sama license, yang perlu index, config sama style dan kawan-kawannya. Kalau untuk aplikasi ini ya, nanti kalau teman-teman buat ya tergantung kebutuhan. Oke. Nah, kita zip. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita barulah upload ke sini. Nah, di sini. Ini kan project kita nih ya. Barusan yang sudah di-zip nih. Nah, ini di-upload aja. Upload. Nah, silakan teman-teman tunggu sampai proses upload ini selesai. Nah, kalau kita mau ngupload sekali lagi dikompres kayak gitu ya, nggak bisa file satu persatu diupload, enggak. Dan dikompresnya dalam bentuk ekstensi zip. Mana si PhoneGap-nya nanti akan baca ekstensi zip itu sendiri. Nah, ini dia sudah. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman semua ya. Secara default nanti akan di-build ke 3 platform operating system ya. Dari smartphone ada iOS, Windows, Android nih ya. iOS, Windows, Android. Nah, di sini yang si iOS error. Kenapa? Diklik aja nih ya. You must provide a signing key first. Jadi untuk bisa membuild yang si iOS, kita butuh signing keys. Signing keys itu apa? Ya, intinya itu digunakan nanti supaya kita bisa upload ke marketplace dari masing-masing platform. Intinya sih itu. Nah, kalau si Android kok masih bisa? Iya, ini versi debug, bukan versi rilis. Debug itu versi uji coba ya. Kalau rilis itu sudah siap untuk dipublikasikan ke Play Store. Nah, kalau sudah, teman-teman semua kalau misalkan di HP-nya punya QR code scanner, itu bisa scan ini nih, ya. QR code ini di-scan, nanti di-download APK-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua punya emulator, bisa download ini APK-nya, diklik aja, nanti akan download file ya APK-nya tentunya. Seperti itu ya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan pingin diinstal di smartphone-nya masing-masing sih langsung aja pakai ini ya, di scan gitu. Nah, ini saya sudah menyiapkan yang sudah jadi. Nah, jadi nanti ketika dijalankan ya bentuknya sama persis dengan ya tadi ini ya to do kayak gini. Nah, ini kayak gini. Ya, kita bisa ngapus ya. Kemudian kita bisa centang kayak gini ya. Ini agak lemot ini ya, pakai emulator online saya. Ya, nah ini muncul di sini kalau mau buat baru. Ya kayak gini nanti teman-teman semua muncul di smartphone atau device teman-teman semua masing-masing. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah nanti waduh, punya saya kok nggak bisa nginstal APK-nya, dicek kembali di smartphone-nya, diatur. Untuk pengaturannya itu kan ketika kita menginstal sumber yang tidak dikenal biasanya tidak diizinkan oleh smartphone, itu untuk keamanan. Nah, itu teman-teman semua dikonfigurasikan supaya bisa menginstal dari sumber yang tidak kenal. Sumber tidak dikenal itu yang tidak ada di marketplace kayak gitu ya. Kalau Android berarti tidak ada di
Play Store. Jadi seperti itu teman-teman semua alur di dalam membuat aplikasi Android menggunakan PhoneGap. Ini saya ringkaskan, kesimpulannya adalah gini. Yang pertama, untuk membuat aplikasi ini berarti siapkan ya akun build PhoneGap build gitu aja deh ya. PhoneGap build. Gini. Yang pertama. Ya, ini kesimpulan. Nah, step by step. Biasanya tulisan kayak gini itu di awal ya. Ya, kalau saya di akhir kayak gitu ya untuk konklusi. 1 2. Nah, yang kedua tentunya kita bikin project aplikasinya. Kayak gitu ya. Tentunya yang front end website. Ya, front end website. Jangan yang ada back end-nya, nanti gak bakalan muncul. Ya. Nah, setelah itu buat file konfigurasi. Nah, pakainya apa? Yang tadi config.xml kayak gini. Nah, setelah itu baru istilahnya dikompres project beserta file konfigurasinya ya, kemudian build di PhoneGap build kayak gini. Yang terakhir udah deh download dan uji coba aplikasi. Ini step by step secara sederhana. Tentunya ketika nanti aplikasinya lebih banyak fitur-fiturnya lagi, ataupun ketika kita mau publikasikan ke marketplace, itu akan ada tambahan step by stepnya. Akan tetapi kalau untuk yang bikin sudah bisa digunakan di smartphone kita, ini cukup. Nah, nanti saya juga akan upload bagaimana cara membuat versi rilis, bagaimana untuk ngupload ke Play Store dan lain sebagainya. Jangan khawatir teman-teman semua. Baik, kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham ataupun pertanyaan lainnya, silakan kasih komentar di bawah video ini. Ya, sampai jumpa untuk pembahasan menarik yang lainnya. Bye bye.